Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini ya kita akan ngebahas mengenai TWK ya. TWK ini salah satu yang diujikan di SKD CPNS. Nah, tahun kemarin ini banyak banget teman-teman yang nggak lolosnya itu karena TWK ya, karena memang TWK ini namanya TWK kan tes wawasan kebangsaan. Ini memang wawasannya harus luas ya, luas dan banyak soal-soal penalaran. Jadi tahun kemarin karena memang bentuk soalnya HOTS itu kan banyak soal-soal yang penalaran gitu-gitu kan, bentuknya penalaran. Kalau teman-teman bilangnya sih TWK rasa TKP gitu kan kadang-kadang gitu. Oke. Sebelum kita bahas soal TWK ya, saya mau menginfokan buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk tes CPNS. Ini ada bimbel DND, bimbel dosen deso, bimbel saya, dan juga Kak Pingli. Jadi nanti ada sesi fokus TIU dengan Kak Pingli, lalu ada fokus harian sih ya, TWK, TIU, TKP dengan teman-teman dari tim bimbel DND gitu ya. Dan untuk soal hari ini beberapa saya ambil dari Ayo CPNS ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mempersiapkan diri itu butuh simulasi ya, butuh simulasi ngerjakan soal. Nah, salah satu platform yang menurut saya paling baik yaitu terbaik itu adalah Ayo CPNS, di mana sekarang fiturnya lengkap banget, ada grafik, ada analisa waktu, macam-macam ya. Dan jangan lupa untuk gunakan kode dosen deso. Di sana juga ada SKB ya. SKD bisa pakai kode dosen deso sih. Oke. Kita langsung aja ke soal yang pertama, teman-teman. Memasuki era reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan pokok negara dengan perkembangan zaman. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 5 ditegaskan bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Merujuk pada pasal ini, beberapa usaha kelompok ekstremis yang berusaha mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Islam tidak sesuai dengan A. Praktek demokrasi yang beragam, B. Sekulerisme yang memarginalisasi agama, C. Otorisme yang berpegang pada kedaulatan negara, D. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan keberagaman agama, E. Bela negara. Nah, ini udah ketahuan nih sebenarnya dari kode clue-nya adalah mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara Islam. Ya, ini tidak sesuai dengan dengan D ya, Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan keberagaman agama. Kenapa? Karena di sini ya tidak hanya merujuk pada satu agama saja. Ya, tidak hanya agama Islam atau Kristen atau Buddha atau enggak. Nah, di soal ini kan ingin menggantinya menjadi negara Islam. Nah, ini jelas Indonesia itu bukan negara yang beragama ya, mengakui agama dan beragama, tapi tidak hanya agama Islam gitu ya. Jadi perilaku tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan sila pertama dan juga keberagaman agama. Sekali lagi karena agama di Indonesia macam-macam gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin juga banyak soal tipe kayak gini. Jadi ada contoh kasus terus kita menilai ini masuk sila berapa atau bertentangan dengan sila berapa kayak gitu-gitu. Nah, di sini ada contoh Bung Hatta nih ya. Salah satu proklamator kita, Bung Hatta, dikenal gaya hidup sederhana. Sampai pada akhir hidupnya, Bung Hatta tidak pernah memiliki sepatu Bali ya, Bali aja ya, saya bacanya nggak ngerti, kalau salah tolong dibenerin, yang diidam-idamkannya. Padahal sepatu Bali adalah sepatu yang bergengsi pada tahun 1950-an. Sikap sederhana yang ditunjukkan Bung Hatta sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, E sila kelima. Nah, teman-teman kalau soal-soal seperti ini untuk latihannya bisa baca-baca butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, kalau ada soal seperti ini bisa dicek ini bertentangan atau termasuk dengan sila butir yang ada di sila keberapa sih gitu. Kalau teman-teman sering baca, pastinya soal seperti ini langsung tahu kalau ini adalah sila kelima. Ya, sorry ini salah ketik ya, sila ketiga. Ini sila kelima ya, kelima. Karena sebagai salah satu proklamator yang pernah mencuri posisi penting dalam Republik, ya Bung Hatta menjunjung tinggi gaya hidup sederhana. Nah, ini kan menjauhkan diri dari sikap atau keinginan memperkaya diri sendiri atau korup, tidak bergaya hidup mewah gitu-gitu kan. Nah, ini adalah cerminan dari sila ke-5
Ya, ini Bung Hatta juga mementingkan kesejahteraan, tidak mementingkan kesejahteraan sendiri, tapi lebih mementingkan kesejahteraan rakyat. Oke, lanjut. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan landasan kekuatan spiritualitas, perbedaan etnis, religi, dan ideologi. Ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam penetapan peraturan perundang-undangan tidak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu, karena ini soal panjang-panjang ini kadang-kadang ini yang depan nih hanya bumbu ya, kuncinya atau fokusnya ya di kalimat terakhir biasanya. Meskipun ada beberapa yang kuncinya ada di tengah-tengah sini, tapi banyak juga soal yang langsung di kalimat terakhir. Jadi ada teman-teman yang tipsnya baca soalnya yang di bagian terakhir itu dulu, biasanya gitu. Ya, jadi penetapan peraturan undang-undangan nggak boleh ada materi yang mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. Nah, karena apa? Karena A menjadi tanggung jawab presiden, B dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan, C Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita, D menciptakan masyarakat tanpa kelas-kelas sosial, E masyarakat multikulturalisme tidak ada perbedaan. Nah, jawaban dari soal ini adalah B ya teman-teman, karena itu dapat memberikan peluang untuk terjadinya perpecahan. Nah, negara ini kan menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara serta kesamaan di bidang hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, apabila ada peraturan yang bersifat diskriminatif, peraturan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Nah, jika dalam peraturan terdapat unsur diskriminatif, nah ini dapat memunculkan benih-benih perpecahan dalam masyarakat. Nah, kondisi tersebut akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini tentang apa patriotisme, demokratisasi. Oke. Bangsa Jepang sebelum Perang Dunia II menyatakan bahwa bangsa Jepang adalah keturunan dewa-dewa. Tenno atau kaisar Jepang adalah keturunan dewa matahari yang menguasai seluruh alam. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya menguasai Asia, terlihat ada unsur mengagungkan ras dan ada semangat ekspansif. Jepang mirip seperti Jerman dalam sepak terjangnya untuk menguasai wilayah dan membentuk Pan-Asia. Pernah semboyan Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia sebagai semboyan yang sangat terkenal menunjukkan obsesinya untuk menguasai dan sekaligus menyingkirkan bangsa Eropa atau penjajah dari Asia. Hal ini merupakan contoh dari A. Patriotisme, B. Etnosentrisme, C. Demokratisasi, D. Nasionalisme, E. Calvinisme. Nah, kayak gini-gini ya namanya TW kan tes wawasan kebangsaan. Kenapa wawasannya harus luas ya? Ini kan teman-teman harus tahu nih kalau ada soal yang mirip seperti ini ya. Berarti kan setiap bagian A, B, C, D ini kan jelas apa ya? Harus tahu maknanya masing-masing. Nah, sebagai contoh ini Jepang ini mengagungkan negaranya ya sampai ya menjajah negara lain atau ingin menghancurkan bangsa lain gitu-gitu kan. Berarti ini adalah bentuk dari Calvinisme. Ya, ini punya persamaan dengan nasionalisme, itu sama-sama mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nah, tapi ada perbedaan besar juga antara Calvinisme dan juga nasionalisme, yaitu dalam tindakan, ucapan, atau sikap yang ditunjukkan dalam mencintai bangsa dan negaranya tersebut. Orang yang menganut paham Calvinisme ini akan berusaha mencintai dan memajukan bangsa dan negaranya. Nah, ini bedanya. Walaupun dengan cara menindas bangsa dan negara lain serta terlalu berlebihan merasa bangga dengan bangsa dan negaranya, sehingga menganggap bangsa dan negara lain ya lebih rendah martabatnya. Nah, cirinya ini sikapnya fanatik terhadap bangsa negaranya. Ya, ini mereka sangat percaya kalau ras atau bangsanya itu yang terbaik dari yang terbaik. Maka nggak heran kalau penganut konsep ini membuat mereka itu merasa superior dan berhak atas orang lain. Itu ya, semoga kita terhindar dari sifat ini. Lanjut. Nasionalisme berpegang teguh pada prinsip kebinekaan yang terdapat pada falsafah negara Pancasila yang memberikan ruang dinamis bagi muncul dan berkembangnya masyarakat multikultur Indonesia, di mana keragaman budaya dan pandangan manusia Indonesia dapat bersanding secara kreatif dan dinamis
dengan nilai-nilai budaya dan gagasan global seperti kemanusiaan, persamaan, keadilan, dan sebagainya. Tujuan nasionalisme juga didasari dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Tujuan nasionalisme yang didasari dari semangat gotong royong keluar berarti A. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Ini kayaknya dari dalam kalau ini ya. B. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif. C. Kemajemukan dan keanekaragaman yang mewarnai bangsa Indonesia perlu disikapi secara positif. D. Kemajemukan dan keanekaragaman yang mewarnai kebangsaan sebagai limpahan karunia yang bisa memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. E. Memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Kayaknya kalau A sampai D ini kayaknya dalam ya. Ini kalau luar nih kayaknya E nih. Nah, kan? Jadi semangat gotong royong keluar ini kan, karena ini untuk umat manusia ya, untuk universal, kemanusiaan secara universal. Nah ini, nasionalisme ini berpegang teguh pada prinsip kebinekaan yang terdapat pada falsafah negara Pancasila yang memberikan ruang dinamis bagi muncul dan berkembangnya masyarakat multikultur Indonesia, di mana keragaman budaya dan pandangan manusia Indonesia dapat bersanding secara kreatif dan dinamis dengan nilai-nilai budaya dan gagasan global seperti kemanusiaan, persamaan, keadilan, dan sebagainya. Tujuan nasionalisme juga didasari dari semangat gotong royong, yaitu ke dalam dan keluar. Nah, ke dalam ini berarti kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan tidak boleh dianggap sebagai ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Nah, itu yang ke dalam. Nah, yang keluar ini berarti kita memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Oke. Ya teman-teman, 5 dulu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting teman-teman istiqomah. Jadi salah satu tips belajar biar nggak jenuh itu nggak usah lama-lama, nggak usah diforsir banget-banget ya. Nanti mungkin waktu sudah mau deket aja nggak apa-apa sih agak ditambahin. Jadi pas hari-hari biasa ini teman-teman belajarnya bisa mungkin 30 menit, 45 menit gitu aja. Nanti mungkin pas weekend bisa ditambahin. Nanti waktu udah deket tinggal direview dan dikasih porsi yang teman-teman menurutnya kurang gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.